laporan keuangan yang ada di rumah sakit. Nah, ini kita belajar dulu. Kemarin mungkin teman-teman waktu pertemuan satu kita pernah membahas ini ya. Jadi mengulas kembali apa itu aset, apa itu kewajiban, apa itu ekuitas. Jadi dalam elemen laporan keuangan, aset itu artinya adalah sumber daya yang dikuasai oleh rumah sakit sebagai akibat peristiwa masa lalu yang diharapkan memberikan manfaat di masa yang akan datang bagi rumah sakit. Kemudian kewajiban itu adalah hutang yang ada pada rumah sakit saat ini yang ditimbulkan karena adanya peristiwa di masa lalu. Jadi hutang menimbulkan kewajiban bagi rumah sakit untuk melakukan pembayaran di masa yang akan datang. Kemudian ada yang disebut dengan ekuitas, ya. Ekuitas itu merupakan sumber perolehan dana yang berasal dari donatur dan dari hasil operasional rumah sakit. Jadi, ekuitas itu merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Kemarin waktu topik satu kita sudah pernah membahas aset, kewajiban, dan ekuitas. Enggak teman-teman masih ada yang ingat ya definisinya. Ini secara ininya ya persamaan dasar akuntansinya. Jadi penggunaan dana itu sama dengan sumber dana. Jadi penggunaan dana itu adalah aset, ya digunakan untuk aset. Itu berasal dari kewajiban ditambah dengan ekuitas ya. Ini prosedur apa gambaran perhitungannya, perhitungan asetnya. Nah, selanjutnya kita pada tahap di topik keempat adalah siklus akuntansi. Nah, sebelumnya nih, jadi kalau di topik 3 itu kan terkait manajemen keuangan. Kalau manajemen keuangan kita ingatnya bahwa manajemen keuangan itu dilakukan untuk melakukan pengelolaan keuangan ya, pengelolaan keuangan organisasi agar tujuannya itu tidak mengalami defisit atau tidak apa ya, atau pengelolaannya itu bisa mencapai keuangan yang optimal. Manajemen keuangan itu ada perencanaan, ya, ada pengelolaan, ada pelaksanaan sampai dengan evaluasi keuangan. Jadi kalau diingat manajemen ya tinggal POAC itu ya, planning, organizing, evaluating, dan controlling. Tetapi kalau terkait keuangan berarti pada keuangan. Kemudian manajemen keuangan itu tuh tujuannya nanti hasil laporan keuangannya digunakan sebagai akuntansi disebut dengan akuntansi manajemen yang mana laporan keuangannya sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi kan ada yang namanya akuntansi biaya, ada yang namanya akuntansi manajemen. Kalau akuntansi manajemen tujuan nanti laporan keuangannya digunakan untuk pengambilan keputusan. Tapi kalau misalnya akuntansi biaya itu nanti digunakan untuk menghitung unit cost, untuk menghitung berapa besaran biaya yang diperlukan dalam pelayanan. Itu perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Sedangkan kalau akuntansi keuangan yaitu digunakan sebagai pengelolaan keuangan ya sebagai dasar nanti hasil laporannya untuk pertanggungjawaban. Jadi bisa membedakan ya akuntansi biaya fungsinya apa, akuntansi keuangan fungsinya apa, dan akuntansi manajemen fungsinya apa. Itu di topik ketiga. Nah, sekarang kita pada topik keempat, itu adalah tentang siklus akuntansi. Jadi, siklus akuntansi itu nanti prinsipnya adalah mudah dipengerti. Jadi, kita perlu melakukan siklus akuntansi supaya laporan keuangan yang dihasilkan itu mudah dimengerti ya, mudah dimengerti oleh orang lain karena sebagai laporan pertanggungjawaban, sebagai laporan pengambilan keputusan sehingga laporan keuangan yang disajikan itu akan mudah dimengerti oleh orang lain. Siklus akuntansi itu artinya adalah proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisa dan pencatatan transaksi serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya. Jadi siklus akuntansi disebut dengan suatu proses akuntansi ya, dimulai dari kegiatan analisis, dimulai dari kegiatan pencatatan transaksi hingga digunakan sebagai bahan persiapan untuk melakukan aktivitas periode akuntansi selanjutnya. Itu
definisi dari siklus akuntansi. Jadi kita melakukan identifikasi, mencatat, sampai membuat laporan, sampai mempersiapkan kegiatan akuntansi untuk periode selanjutnya. Nah, siklus akuntansi itu yang pertama, kita melakukan analisa transaksi, setiap transaksi, dan pengaruhnya terhadap akun. Kemudian yang kedua, kita melakukan pencatatan setiap akuntansi ke dalam jurnal. Jadi jurnal itu nanti ada dua, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Tapi kalau di rumah sakit, kita hanya pada jurnal yang umum. Jadi kalau jurnal menggunakan jurnal umum dan jurnal khusus, itu apabila kita fungsinya adalah perdagangan. Tapi kalau jasa, kita hanya pada sampai jurnal umum. Bukti transaksi, yang pertama itu transaksi, jadi kita melakukan pengumpulan bukti transaksi ya, transaksi keuangan yang fungsinya agar keuangan tersebut atau sumber keuangan tersebut bisa dilakukan pelacakan. Kemudian transaksi akan masuk ke dalam jurnal, ya, jurnal itu nanti kita gunakan untuk membedakan ya, memasukkan debit dan kredit. Nah, kemudian nanti menyusun daftar saldo, kemudian membuat jurnal penyesuaian dan koreksi bila diperlukan, sampai dengan jurnal membuat jurnal penutup dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan operasi, dan juga laporan arus kas. Ini bentuk gambarannya. Jadi kita di analisa transaksi ya, ini kita transaksi kalau di pelayanan kesehatan ya berarti dari pasien itu melakukan registrasi ya, mendapatkan rekam medis, mendapatkan pelayanan medis ya, sampai mendapatkan obat yaitu transaksi pelayanan di rumah sakit. Jadi kita mentransaksi bukti-bukti transaksi atau masuk keluarnya keuangan ya, masuk keluarnya uangan, kita kumpulkan transaksi keuangannya. Kemudian masuklah ke jurnal. Jadi jurnal ini kita melakukan pengelompokan ya, pengelompokan melakukan pengelompokan debit dan kredit, mana yang masuk, mana yang keluar ya. Jadi kita mengelompokkan transaksi yang masuk ke dalam debit dan kredit, dan nanti akunnya, setiap akun itu harus seimbang. Jadi debit dan kredit itu harus seimbang. Nah, setelah itu kita posting ke dalam buku besar. Jadi buku besar itu adalah ringkasan akun atau ringkasan dari jurnal ya, ringkasan dari isian jurnal. Kita kelompokkan mana yang kita kelompokkan yang kas dengan yang kas, yang utang dengan yang utang, gitu. Nanti selanjutnya dari jurnal kita posting atau kita buat buku besarnya. Kemudian dari buku besar kita buat daftar saldonya atau neraca saldo. Neraca saldo ini bisa triwulan, bisa per bulan, ya, tergantung dengan instansi. Ini nanti kita bisa melihat berapa hasil saldo terakhir ya, saldo terakhir yang kita miliki. Jadi nanti kasnya saldonya berapa, kemudian persediaan barangnya saldonya jadi berapa, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian jurnal penyesuaian, habis itu kita susun jurnal penyesuaian ya kalau misalnya ada koreksi. Jadi kode koreksi itu misalnya ternyata dalam penyusunan laporan neraca saldo ini kita ada dana yang belum dikeluarkan karena gajinya itu diturunkan nanti tanggal 5. Misalnya kita pembuatan laporannya tanggal 31. Jadi perlu ada menyesuaikan kembali isi laporan keuangan tersebut. Tuh. Nah, kemudian kita buat jurnal penutup ya. Jadi jurnal penutup atau penutup mana ya? Ini tuh hilang-hilang. Kita buat jurnal penutup atau jurnal penutup yang bisa digunakan untuk aktivitas keuangan selanjutnya. Nanti kalau sudah selesai ya, sudah fix laporan keuangan tersebut, terbentuklah laporan operasi, laporan neraca akhir, dan laporan arus kas. Jadi ini siklusnya. Siklusnya dari awal adalah yang pertama analisa transaksi, mengumpulkan bukti-bukti transaksi, menganalisa yang debit dan yang kredit ya, yang masuk dan yang keluar. Kemudian dibuatlah sebuah jurnal. Jurnal ada dua, jurnal umum dan jurnal khusus.
Kalau jasa itu hanya jurnal umum, jadi kita karena di rumah sakit kita hanya bahas jurnal umum. Jurnal ini kita membagi debit dan kredit ya, dan ini harus hati-hati biar seimbang. Ya. Jadi kita harus bisa menganalisa dengan baik keseimbangan debit dan kreditnya di jurnal. Kemudian nanti dari jurnal akan terbentuklah buku besar atau ringkasan debit dan kredit. Kemudian daftar saldo yaitu menghasilkan saldo terakhir ya dari kas, dari persediaan, ya dari utang, dapat saldonya terakhir gitu. Atau disebut juga neraca saldo nanti di sini. Kemudian nanti ya kalau ada penyesuaian, ada koreksi disesuaikan sampai dengan hasil output laporan operasi, neraca akhir, dan laporan arus kas. Ini prosesnya ya. Pertama analisa akuntansi, kemudian nanti jurnal. Jurnal itu berisi informasi tentang tanggal transaksi, nama akun dan jumlahnya yang harus didebit dan kredit, kemudian keterangan singkat atas transaksi tersebut, kemudian pendebitan yang dicatat di sisi kanan, dan di pengkreditan dicatat di sisi kiri. Nah, kalau kita mau mencantumkan ya mana yang debit, mana yang kredit, kita harus tahu dulu polanya ya atau pengelompokan akunnya. Jadi akun itu akan dibagi ya, transaksi itu akan dibagi ya menjadi harta, kelompok utang, kelompok modal, kelompok pendapatan, dan kelompok beban. Kalau misalnya hartanya itu naik, maka itu akan masuk di debit, maka dia akan masuk ke dalam debit ya, dimasukkan ke dalam debit. Tapi kalau itu membuat transaksi tersebut membuat hartanya berkurang, maka itu masuk ke kredit. Kemudian kalau utang, dia kalau berkurang masuknya ke debit, kalau bertambah masuknya ke kredit. Kalau modal juga sama, kalau berkurang masuknya debit, kalau bertambah masuknya kredit. Kemudian pendapatan juga sama, kalau berkurang masuknya debit, kalau bertambah masuknya kredit. Kalau beban, kalau bertambah masuknya debit, kalau berkurang masuknya adalah kredit. Jadi ini adalah pengkelompokan akun atau pengkelompokan jenis transaksi ya. Jenis transaksi, kemudian nanti kalau di jurnal umum, kita masukkan jurnal umum, maka kita masukkan mana yang debit, mana yang kredit. Dan ini hasilnya harus seimbang. Ini adalah pengkelompokan. Jadi kalau akun harta, itu terdiri dari harta lancar, harta tetap, investasi jangka panjang, harta tak terwujud, dan harta lain-lain. Harta lancar itu jenisnya ada kas, ada piutang usaha, ada persediaan barang, ada sewa, asuransi, iklan yang dibayar muka, kemudian ada bunga, sewa yang akan diterima, surat berharga, perlengkapan, dan lain-lain. Kalau akun harta, ya harta tetap itu ada peralatan, ada mebel, ada mesin, kendaraan, tanah, gedung. Kemudian investasi jangka panjang itu adalah investasi saham atau obligasi. Harta tak terwujud itu contohnya adalah hak paten, hak cipta, goodwill, merek dagang, harta lain-lain, ada mesin yang tak teroperasikan, atau tanah yang tidak digunakan untuk tempat usaha. Ini adalah jenis atau pengelompokan dari akun harta. Nah, kalau akun utang itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Jadi jangka pendek itu ada utang usaha, utang wesel, bunga, pajak, kemudian sewa, utang jangka panjang ada utang obligasi, utang hipotek, utang jangka panjang, sewa jangka panjang. Kalau modal itu modal dari siapa gitu ya, modal dari pemerintah atau modal dari swasta. Kalau akun pendapatan itu ada pendapatan jasa, ada pendapatan usaha, ada pendapatan luar usaha. Kalau pendapatan usaha, contohnya adalah pendapatan jasa. Kalau pendapatan luar usaha, contohnya adalah pendapatan bunga bank.
Kemudian kalau akun beban, itu ada beban usaha, ada beban luar usaha. Beban usaha, contohnya ada beban gaji, beban perlengkapan, beban listrik, telepon, air, beban asuransi, beban iklan, beban penyusutan. Kalau beban luar usaha, contohnya adalah beban admin bank. Nah, itu tadi adalah pengelompokan jenis-jenis akun ya, atau jenis-jenis transaksi. Nanti bagaimana caranya kita menyusun kelompok-kelompok tersebut atau transaksi yang sudah masuk tersebut ke dalam jurnal? Ini ada contohnya. Jadi contohnya, tanggal 5 Oktober terjadi pembelian barang farmasi secara tunai sebesar 500.000. Ya, ini ada transaksi tanggal 5 Oktober yang digunakan untuk pembelian barang farmasi secara tunai sebesar 500.000. Kemudian tanggal 7 Oktober ya mencatat pendapatan dari pasien umum berdasarkan formulir kwitansi yang diperoleh dari kasir. Rinciannya adalah biaya pendaftaran 5.000, biaya pemeriksaan tindakan 15.000 dan biaya obat adalah 60.000. Kemudian setelah kita mendapatkan, ini kan adalah jenis transaksi ya, transaksi yang kita dapatkan dari pelayanan, dari bagian ya. Bagian kita kumpulkan, kita analisa, kemudian kita buat buku jurnalnya. Ini jurnal umumnya. Tadi kita masukkan tanggalnya itu adalah yang pertama 5 Oktober. Keterangannya adalah digunakan untuk persediaan barang. Jadi kalau persediaan barang itu masuknya adalah debit ya. Debitnya 500.000. Dan ini 500 persediaan barang itu akan menyebabkan kas kita itu berkurang sebesar 500.000. Jadi debit dan kredit itu harus seimbang. Kita catatnya. Untuk persediaan barang berarti kita mendapatkan pemasukan ya. Kita mendapatkan masukan itu adalah 500.000 dimasukkan ke dalam debit, dan dengan persediaan barang farmasi itu berarti kas kita berkurang sehingga kreditnya dimasukkan 500.000. Kemudian tanggal 7 Oktober ya, 7 Oktober ini mencatat pendapatan dari pasien umum. Kita lihat dari ininya teman-teman, dari kelompoknya ya. Kalau pendapatan itu masuk ya, itu artinya nanti masuknya dari kas atau harta. Kas itu tadi contohnya adalah harta. Ya, jadi harta kasnya itu masuk, maka kita masukkan menjadi kas. Ya, kasnya ada 5.000, 15.000 dan 60.000. Kemudian ini pendapatan jasa, ya pendapatan jasanya masuk. Berarti pendapatan jasanya kas maupun ini pendapatan mana sih ininya? Ini pendapatan ya. Jadi pendapatannya itu masuknya adalah kredit ya teman-teman. Jadi dimasukkan menjadi hasil kredit. Paham nggak ya kalau dari sini teman-teman? Jadi ini eh, kas dan kredit, debit dan kredit itu harus seimbang. Tadi digunakan sebagai persediaan barang farmasi, jadi dia mengalami pemasukan sebanyak 500.000. Nah, persediaan barang farmasi itu artinya kas kita keluar ya. Jadi kas kita keluar sebanyak 500.000 pula. Gitu. Kemudian ini untuk untuk jasa pelayanan itu akan masuk menjadi kas 8.000 ya. Kemudian kreditnya tadi pendapatan, apabila pendapatan naik maka keluar juga sebanyak 80.000. Jadi pendapatan pendaftaran 5.000, pendapatan pelayanan 15.000, pendapatan apotek juga sebanyak 60.000. Jadi kita gunakan jenis formasi ini ya. Jadi kalau pendapatannya naik, itu dia akan masuk, pendapatan bertambah, dia akan masuk ke dalam kredit. Jadi pendapatan
pendaftaran, pendapatan pelayanan, dan pendapatan apotik, dia akan masuk ke dalam kredit. Nah, sedangkan dengan adanya apa namanya pendapatan dari ini ya dari pasien umum itu menambah kas ya. Kas itu nanti masuknya ke dalam debit. Jadi kasnya 80.000, kemudian pendapatannya dimasukkan ke dalam kredit ya dengan hasil yang sama yaitu 80.000. Jadi harus seimbang dalam menuliskan jurnal umum. Kira-kira dari sini apakah teman-teman bisa memahami? Bu, maaf mau tanya Bu, Hmm? mana debit itu bukannya kas yang masuk ya Bu? Atau Ya, kalau cara penulisan penyusunan di dalam jurnal umum nanti kita melakukan sesuai dengan pengkelompokan akun seperti ini, Mbak. Jadi kalau misalnya hartanya itu masuk, harga yang masuk masuknya debit. ya, Kalau utangnya berkurang, masuknya debit. ya. Gitu. Jadi nanti dibedakan sesuai dengan pengkelompokan akunnya. Tidak harus berarti debit itu masuk dan kredit itu artinya keluar. Jadi kalau misalnya persediaan barang dia itu akan masuk ya harta menjadi harta. Jadi kan masuk menjadi harta 500.000. Nah, artinya kasnya itu berkurang. Kasnya kalau misalnya berkurang, dia akan masuk ke kredit atau harta. Harta itu kan kasnya. Jadi persediaan itu meningkat masuknya debit, kemudian kalau berkurang masuknya kredit. Mungkin gitu ya. Nanti kita cari lagi contohnya. Sebentar, saya cari lagi contohnya ya semakin memahami. Eh, Ini contoh lainnya, nih ya, teman-teman. Jadi misalnya 2 Januari 2020 dia menerima pinjaman bank. Artinya pinjaman bank itu menjadi harta, ya hartanya kita itu naik, dia menjadi masuk ya ke dalam debit. Nah, kemudian utang itu menjadi utang. Kita lihat utang itu masuknya ke dalam mana? Utang, ya utang itu termasuk dalam harta. Ya, jadi kalau utangnya itu eh, mana ya menjelaskannya ya? Karena dia ini harus punya penalaran ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita melakukan peminjaman keuangan, artinya kas kita itu masuk sebesar 10 juta. Nah, tapi kita punya utang ya, punya utang ya atau kredit atau pengurangan sebanyak 10 juta juga. Jadi berkurang juga harta yang kita miliki tersebut gitu. Kemudian beban ya, beban itu karyawan membayar beban gaji ya itu kita bebannya kalau bebannya itu naik dia masuk ke dalam kredit ya jadi bebannya itu bertambah jadi bebannya masuk ke dalam jenis kredit 500.000 dan akhirnya artinya kas kita itu berkurang kalau kas kita berkurang maksudnya ke dalam kredit jadi ini
Ya, jadi kalau bebannya kita ada beban gaji. Beban gaji itu masuknya ke dalam debit. Kemudian kita tadi ada apa teman-teman tadi satunya beban ada bebannya. Artinya kas kita berkurang ya untuk membayar gaji tersebut. Tuh, kalau kasnya berkurang artinya hartanya berkurang masuknya ke dalam kredit. Terus seperti tadi, misalnya utang, tadi punya pinjaman. Pinjaman itu sebesar 10 juta. Ya, jadi kalau pinjamannya itu naik, ya dia kalau utang itu masuknya ke dalam kredit. Jadi tadi kalau misalnya kita punya pinjaman, kita punya harta, punya tambahan kas. Kasnya naik, dia masuk ke debit. Nah, sedangkan dengan pinjaman itu artinya kita punya utang pengeluaran yang kita keluarkan untuk membayar pinjaman tersebut ya, atau pengeluaran yang harus membayarkan utang tersebut. Maka dia utangnya naik karena dia pinjam. Artinya kalau utang bertambah, dia dimasukkan ke dalam kredit. Itu ya, teman-teman. Jadi misalnya tadi peminjaman, pinjam bank, peminjaman halang itu akan meningkatkan kas ya atau harta rumah sakit. Maka kalau hartanya meningkat, dia dimasukkan ke dalam kelompok debit. Nah, kemudian itu namanya peminjaman atau utang. Utang kalau bertambah masuk ke dalam ya ini positif ya artinya utang bertambah dimasukkan ke dalam kelompok akun kredit. Kemudian tadi ada beban gaji. Beban gaji bertambah, ya beban itu bertambah masuk ke dalam debit itu. Kemudian kalau beban, ya kalau kita punya beban gaji, artinya kas yang kita miliki itu berkurang, ya. Jadi harta yang kita miliki itu berkurang, dimasukkan ke dalam kredit. Jadi seperti itu untuk memasukkannya. Kira-kira bisa dipahami, teman-teman? Masih ada yang bingung? Maaf Bu, Bapak. saya kurang kurang paham yang ini yang apa namanya yang tadi yang eh, karyawan itu gaji karyawan karena kan untuk yang utang bank itu kan apa ya 10 juta itu kan dihutangkan oleh bank dihutangi oleh bank terus maksudnya kan di debit ya Bu ya karena kan itu kan jumlah apa harta yang bertambah tapi juga itu kan hanya sementara gitu. Seterusnya kita kan juga membayar yang 10 juta. Jadi kan dikurangi yang di kredit, ya kan Ibu. Jadi kan ditulis juga di kredit gitu. Jadi masuknya dulu di debit, tapi nanti juga ditulis di kredit karena suatu saat kita itu akan membayar itu gitu, akan melunasinya. Terus untuk yang karyawan itu Bu, yang karyawan kan bukannya uangnya kan juga dari kas. Tapi kenapa masuknya di debit dulu baru dikreditkan ya Bu? Yang ini ya. Jadi kan Yang ya yang yang mana? gaji karyawan. Karena kan gaji karyawan itu kan bukan uang datang dari pihak lain, tapi memang sudah seharusnya diambilkan dari kas, bukan kas seperti itu, Bu. Ya. Jadi kalau ini artinya, jadi kan debit dan kredit di dalam jurnal umum itu harus sama ya teman-teman, harus Hmm. seimbang. Jadi ada yang masuk itu nanti dituliskan juga debit dan kreditnya. Itu ada yang masuk, ada terus ada yang keluar debit dan kredit. Jumlahnya itu harus seimbang yang dicatatkan. Nah, beban gaji itu tadi kan dia masuk ke dalam kelompok akun. Jika ada beban gaji meningkat, dia masuk ke dalam debit beban gaji tersebut 500.000. Nah, kalau kita punya beban gaji, membayar gaji bulanan, artinya kas kita itu berkurang atau harta yang kita miliki itu berkurang. Ya, jadi kalau harta itu berkurang, dia akan masuk ke dalam kredit. Kredit. Mm-mm, begitu. Jadi Jadi, kalau mm, oke oke. Jadi kalau itu kan beban gaji yang berlebih kan ya Bu, yang berlebih kita masukkan dulu di debit, baru kita catat lagi di kredit. Tapi seumpama gaji itu standar dengan semisal setiap bulan gitu kita memang mengeluarkan gaji untuk karyawan sebesar 5 juta gitu.
Tapi bulan depannya lagi kita harus mengeluarkan 5.500.000. Berarti kan ada tambahan yang 500.000 itu kan, Bu. Nah, yang 500.000 itu kan dimasukkan ke debit terus dikurangi ke kredit. Enggak, kalau gini itu kita memasukkan pengkelompokan transaksi saja, Mbak. Jadi uh, kelompokannya itu seperti ini. Jadi kalau ada beban gaji, ya beban gaji itu dia nanti pemasukannya masuk ke debit. Jadi nanti ini kita untuk menghitung saldo. Nanti ke belakang ya untuk masuk ke buku besar kita kelompokkan dulu, mengkelompokkan dulu jenis debit dan kreditnya. Ya pemasukan apa mengkelompokkan jenis transaksi ke dalam debit dan kredit yang harus seimbang. Nah, kita masukkan dulu beban gaji ini memang dibayar ya 3 Januari tahun 2020 ditulis 3 Januari tahun 2020 itu digunakan untuk membayar gaji. Ada transaksi pembayaran gaji. Nah, transaksi pembayaran gaji ya kalau beban gaji dia itu masuknya ke dalam kredit masuknya ke Hmm. dalam debit ya, masuknya ke dalam debit pengkelompokan akun nulisnya di debit. Nah, kalau dia punya beban gaji ya artinya ada pengurangan hutang ya. Jadi tadi kalau hutangnya berkurang ya itu artinya atau jenisnya kasnya berkurang, dia nanti masuk ke dalam pengelompokan kredit. Jadi ini masih dalam pengelompokan dulu, belum menghitung saldo. Nanti penghitungan saldonya ada di belakang, ada di neraca saldo. Ini kita pisahkan dulu supaya terjadi keseimbangan ya, atau uang yang dikeluarkan itu nanti punya apa namanya, punya buktinya, punya urutannya gitu, punya kesesuaiannya itu supaya akun-akunnya itu seimbang. Jadi kalau dari transaksi kita kan punya transaksi, bukti transaksi itu supaya keuangannya bisa dilacak. Nah, kalau kita punya jurnal itu nanti gunanya supaya kita mengetahui bahwa aliran jumlah anggarannya, aliran jumlah dananya itu seimbang atau sesuai gitu. Itu nanti ini akan ada selanjutnya untuk mengurangi atau melihat berapa saldo terakhir dari aliran masing-masing kas beban gaji tersebut, pengelompokan kas gaji besar tersebut. Gambarannya seperti itu, Oke, oke. Mbak. Jadi tetap harus seimbang penulisannya itu. Oke. Ayo, Bu. Sampai sini saya paham. Terima kasih, Hmm. Bu. Jadi sami-sami. Ada lagi? Jadi kita ke next ya. Nih. Kemudian kita melakukan ini selanjutnya yaitu adalah posting ke buku besar atau pemindahan akun-akun yang dicatat tadi ke dalam buku besar. Artinya di sini sudah memperoleh ringkasan semua aliran yang masuk dan aliran yang keluar ya. Semua aliran transaksi keuangan itu ada di dalam buku besar atau ringkasannya. Ini contohnya seperti ini. Nih ya, tadi kita kelompokkan persediaan barang farmasi, kemudian tadi ada kas obat ya, ada kas dari pendaftaran itu ya, pelayanan pasien umum. Kita kan kelompokkan persediaan, misalnya ini kas kas yang kredit, yang kredit kas itu masuk ke dalam kredit ya 500.000 ya 500.000. Ini ada saldo awal jadi 600.000. Jadi saldo sisanya itu tinggal 100.000. Kemudian kas tanggal 7 Oktober ya ada 80.000 ya. Jadi saldo akhirnya ada sebesar 180.000. Begitu juga dengan persediaan farmasi. Kita kelompokkan persediaan barang farmasi. Tanggal 5 Oktober, persediaan farmasinya debitnya adalah 500.000. Kemudian, tanggal 7 Oktober, persediaan farmasinya itu adalah kredit sebesar 50.000. Sehingga saldo akhirnya itu adalah 450.000 untuk persediaan barang farmasi. Nah, kemudian contoh lagi ini ya, pendapatan pendaftaran. Pendapatan pendaftaran itu masuk ke dalam kredit. Jadi kredit saldonya itu tinggal 5.000. Saldonya 5.000, pendapatan pelayanan saldonya menjadi 15.000, pendapatan apotik saldonya jadi 60.000, pendapatan biaya atau beban obat tadi saldonya adalah 50.000. Pendapatan biaya obat ini ya.
masuk ke dalam debit saldonya adalah 50.000. Jadi ini kita mengkelompokkan dalam buku besar, kita membuat sebuah ringkasan, ya kita mengkelompokkan kas dengan kas, persediaan dengan persediaan, pendapatan dengan pendapatan, sehingga menghasilkan berapa jumlah saldonya. Jadi ini kan tanggal 5, 500.000 ya saldo masuk, saldo keluar tanggal 70, 50.000. 7 Oktober 50.000. Jadi saldo akhir adalah sebesar 450.000. Tuh. Nah, kemudian kalau sudah dalam buku besar, ya kita sudah mengkelompokkan kas dengan kas, persediaan. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat daftar saldo atau neraca saldo. Neraca saldo ini disusun berdasarkan saldo akhir yang terdapat pada setiap akun atau buku besar tersebut dan disusun pada akhir periode ketika akan membuat laporan keuangan. Jadi kalau kita sudah pada tahap pengkelompokan keuangan, kita bisa melihat berapa akhir saldonya, jumlah akhir saldonya. Jadi ini contohnya ya teman-teman, tadi barang farmasi, persediaan barang farmasi, kita lihat di sini hasilnya terakhirnya adalah 450.000. Ada debit tanggal 5 Oktober dan ada kredit tanggal 7 Oktober. Jadi sisa 450.000. Jadi kita masukkan persediaan barang farmasi, ya debit 450.000, ya yang mana yang kredit, ya kemudian berapa debit dan kreditnya itu nanti totalnya itu adalah seimbang. Ini adalah neraca daftar saldo ya. Jadi debit dan kredit yang harus kita buat itu harus dalam keadaan seimbang. Kalau misalnya nggak seimbang, artinya ada pencatatan transaksi yang kelewat atau belum sesuai. Nah, ini yang perlu hati-hati dalam melakukan pencatatan transaksi. Kemudian dilakukan yang terakhir adalah pada tahap penyesuaian. Ya, jadi di sini disesuaikan laporan neraca saldonya ya apabila transaksi tidak mungkin dicatat secara harian. Jadi ini penyesuaian ini bisa dilakukan atau bisa tidak dilakukan, tergantung pada suatu kondisi. Jadi kalau misalnya kondisinya transaksi itu tidak mungkin dicatat secara harian dengan pertimbangan efisiensi, kemudian ada beberapa biaya yang tidak dicatat dalam periode waktu tertentu, karena biaya tersebut berkaitan dengan berlalunya waktu dan bukan merupakan akibat dari pemakaian sumber daya sehari-hari, kemudian transaksi tidak dicatat karena sebab lain. Jadi ini bisa disesuaikan atau bisa tidak disesuaikan. Jurnal penyesuaian ada dua, ada yang namanya deferrals dan namanya accrual. Di sini ada prepaid expenses, jadi beban atau biaya itu telah dibayar tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Kemudian ada yang namanya unearned revenue, jadi kas telah diterima dan dicatat sebagai hutang sebelum pendapatan. Kalau kita pakainya biasanya ini, yang nomor 2. Ya, jadi nomor 2 ini yang pertama yang revenue yaitu adalah pendapatan telah diperoleh tetapi kas belum diterima atau belum dilakukan pencatatan. Kemudian yang kedua beban telah terjadi tetapi kas belum dibayarkan atau belum dilakukan pencatatan. Ini adalah pengklasifikasian jurnal penyesuaian. Ini contoh kasusnya kalau kita pakai prepaid expense. Jadi misalnya tanggal 5 Oktober rumah sakit membeli bahan habis pakai ya secara kredit adalah sebesar 2.500.000 ya secara 2.500.000, kemudian bahan habis pakai itu baru habis dalam waktu 3 bulan. Tanggal 31 Oktober bahan habis pakai yang tersisa hanya senilai 1 juta rupiah. Jadi ini 5 Oktober 2,5 juta ya. Kita pencatatannya tadi biaya habis pakainya 2,5 juta, kreditnya 2,5 juta. Tapi kita pakai masukkanlah jurnal penyesuaian ya. Penyesuaiannya kita sesuaikan. Tadi yang 5 Oktober tadi jadi 31 Oktober ya bahwa beban biaya habis pakainya 1,5 juta, kreditnya 1,5 juta gitu. Jadi harus keseimbangan debit dan kredit. Ini penyesuaian kalau memang butuh syarat-syarat tertentu yang membutuhkan suatu penyesuaian. Kemudian contoh lainnya, misalnya asuransi.
tanggal 5 Oktober membayar polis asuransi sebesar 600.000. Kemudian jatuh tempo pada tanggal 30 September ya di tahun yang akan datang. Jadi di sini 5 Oktober yang tadinya ditulisnya 5 Oktober ya, transaksi asuransi sebesar 600.000 kita ganti menjadi tanggal 31 Oktober ya, jurnal penyesuaiannya beban asuransi yang baru dibayar di muka ya hanya sebesar 50.000. Jadi yang sebelumnya ditulisnya 600.000, kita tulis tanggalnya kita ubah ya disesuaikan ya sesuai dengan 31 Oktober yaitu menjadi 50.000. Ini jurnal penyesuaian. Kemudian ini contohnya lagi depresiasi aset tetap. Jadi misalnya tanggal 1 Oktober rumah sakit memberikan peralatan kantor sebesar 5 juta secara kredit dengan ukur ekonomis 5 tahun. Jadi ini 5 Oktober peralatan kantor yang dibeli itu 5 juta ya. Transaksinya 50 juta. Nah, tapi 31 Oktober itu dilakukan penyesuaian. Jadi ada biaya depresiasi, biaya depresiasinya itu hanya 1 juta. Nah, jadi kita sesuaikan yang ada di buku jurnal, ya disesuaikan dengan apa kategori-kategori tersebut ya, kategori penyesuaian penggunaan keuangan ya. Nah, ini contohnya 5 Oktober, jadi menerima dana Jamkesmas 1 juta, tapi 31 Oktober berdasarkan analisis dilakukan pendapatan yang terrealisasi itu baru 500.000. Jadi pertamanya kita nulisnya 5 Oktober ya, ada transaksi masuk besar 1 juta, penerima rumah sakit menerima dana Jamkesmas. Tapi pada faktanya di tanggal 31 Oktober sampai dengan 31 Oktober yang baru digunakan itu hanya 500.000. Sehingga jurnal tersebut kita sesuaikan lagi, lakukan penyesuaian ya bahwa pendapatan yang diterima itu adalah 500.000 yang di pelayanan beban pelayanannya menjadi 500.000. Jadi bukan 1 juta lagi karena dari transaksi. Jadi kita menyesuaikan kalau misalnya dari transaksi dengan yang kita gunakan itu ya di dalam jurnal penyesuaian. Misalnya tadi masuk 1 juta, tapi yang baru digunakan adalah 500.000, maka kita ubah di jurnal penyesuaian tersebut. Kita sesuaikan dengan yang kita gunakan atau yang memang terrealisasi. Tuh. Ini contohnya, tanggal 31 Oktober, rumah sakit melakukan tagihan, ya, contohnya upload revenue kepada pasien sebesar 100.000, tetapi pasien akan membayar bulan depan. Jadi piutangnya ini masih dikelompokkan piutangnya masuk ke debit, pendapatannya masuk ke kredit, kita sesuaikan, melakukan penyesuaian. Jadi ini tidak dimasukkan ke dalam tanggal 5 Oktober, tapi di tanggal 31 Oktober. Seperti itu apabila kita punya atau melakukan suatu penyesuaian ya yang transaksi yang kita terima ataupun transaksi yang kita terima ternyata untuk hasil realisasinya itu belum sesuai. Jadi itu digunakan apabila kita membutuhkan penyesuaian sesuai dengan transaksi yang direalisasikan. Nah, itu disesuaikannya nanti di bagian jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya, kalau sudah disesuaikan, sudah betul ya, sudah dirasa sesuai dengan yang terrealisasi, kita membuat jurnal penutup. Jurnal penutup itu nanti fungsinya adalah digunakan supaya kita tuh siap melakukan pencatatan transaksi di tahun selanjutnya. Jadi jurnal penutup itu sebagai penutup berapa sih kesimpulan neraca saldo yang kita miliki ya, atau saldo awal yang kita punya untuk tahun selanjutnya. Nah, itu nanti di dalam jurnal penutup. Jadi memberikan kesimpulan untuk pencatatan siklus akuntansi di selanjutnya, tahun selanjutnya. Ini ada yang namanya worksheet juga ya. Jadi worksheet itu adalah alat kerja akuntan yang digunakan dalam proses pembuatan jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Jadi sini pembuatan kertas kerja ya, ada neraca saldo, ada membuat kolom penyesuaian, membuat daftar saldo, menggolongkan akun-akun dan menyusun laporan keuangan. Jadi kita biasanya menggunakan spreadsheet ya. Kalau dulu mungkin menggunakan tabel dilakukan pencatatan. Kalau sekarang bahkan sudah ada sistem informasi akuntansi ya yang lebih memudahkan dalam penyusunan
laporan keuangan akuntansi. Nah, ini menutup jurnal penutup ya. Jurnal penutup itu ya, yang tadi berisi informasi yang bisa digunakan untuk aktivitas akuntansi selanjutnya. Jadi dia isinya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari proses transaksi akuntansi di dalam periode tahun tersebut. Ini misalnya di tanggal 31 Oktober pendapatannya ya debitnya 10.600.000, kreditnya 10.600.000. Kemudian gaji ya, gaji obat besarannya berapa, biaya habis pakai berapa, depresiasi berapa, gaji berapa, sewa berapa, bunga berapa. Penutup isunya adalah kesimpulan yang bisa kita gunakan sebagai bahan informasi melakukan akuntansi di periode selanjutnya. Ya, jadi nanti akan ada informasi berapa surplusnya, berapa apabila dia melakukan defisit, dan nanti berapa jumlah saldo sisanya. Itu nanti pada jurnal penutup. Nah, ada juga yang namanya jurnal pembalik atau jurnal reversi. Jadi jurnal pembalik itu adalah pilihan, bisa dilakukan atau tidak, dibuat pada awal periode akuntansi yang merupakan lawan dari jurnal penyesuaian ya untuk memudahkan proses akuntansi di periode selanjutnya. Nah, ini biasanya tidak sampai sini ya teman-teman. Biasanya sampai tahap akhirnya adalah jurnal penutup, kemudian nanti dari informasi kesimpulan, surplus, saldo, dan lain sebagainya untuk dilakukan pembuatan laporan arus kas, laporan neraca, dan laporan laba rugi. Nah, itu fungsinya jurnal tertutup, membuat kesimpulan yang digunakan sebagai bahan pembuatan laporan akuntansi. Itu terkait siklus melakukan kegiatan atau penyusunan laporan akuntansi. Nah, kira-kira dari sini, adakah yang teman-teman masih bingung atau ingin tanyakan? Ternyata nggak bisa.